dilahirkan tidak tahu. Ya. Lalu Allah ajarkan kita dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Bapak Imam, para guru kami yang hadir dan seluruh jamaah muslimin dan muslimat yang hadir pada Masjid Al-Hidayah yang sangat mulia ini. Malam ini kajian kita adalah wasiat-wasiat. Ya, salah satu di antara kebaikan orang beriman, kalau ketemu orang lain dia minta bimbingan, minta pelajaran, meminta nasihat. Karena nasihat itu tidak mesti datang dari siapapun. Boleh jadi pada anak kecil, boleh pada orang tua, semua mereka dapat kita dengar nasihatnya. Maka para sahabat, orang-orang alim, orang yang saleh ketemu dengan temannya, hai Nabi nasihat wujud. Nah, tanda orang baik begitu. Dia kalau ketemu orang, bukan hanya memberikan nasihat, tapi minta diberi nasihat. Nah, itu jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah pada hari ini, malam ini kita akan belajar bagaimana cara orang yang saleh meminta nasihat kepada orang lain. Wa mithalu ma aruya anna rajulan qala la bi Sa'id al-Khudri. Jadi ada seorang datang kepada Abu Sa'id. Abu Sa'id siapa? Sahabat Nabi. Datang kepada Abu Sa'id al-Khudri, katanya, "Ausini Abu Sa'id, nasihatkan saya sedikit." Jadi beliau orang ini enggak disebut siapa namanya. Nah, nasihatkan saya sedikit. Maka kalau diminta nasihat berikan. Wa idastansahaka fa'ansihu. Kalau kita diminta nasihat, berikan nasihat. Tapi kalau enggak diminta jangan beri. Mungkin orang marah dia. Nasihat. Tapi kalau diminta Nabi nasihat boleh. Tapi kalau enggak diminta jangan juga. Kan mungkin dia marah nanti. Maka kata Abu Sa'id al-Khudri qala alaika bitaqwallah. Nasihat siapa? Hendaklah engkau selalu orang yang bertakwa. Ya, jadikan engkau orang yang takwa. Quran ini segala kehidupan sudah mencakup di dalamnya. Wa alaika bil Quran. Hendaklah kamu menjadi orang yang memegang Al-Quran. Fa innahu nurun laka fi ahli. Mau tua enggak jadi? Balik lagi muda. Muda apa? Muda matanya, muda ingatannya, muda kesehatannya. Memang umur kita dah tua. Tapi semua itu kita seakan-akan muda kembali. Jadi Quran ini menyegarkan sel-sel yang sudah usang. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, jangan pernah meninggalkan Quran. Kemana-mana bawa Quran. Gimana Pak? Ini dalam HP ini ada Quran. Rumah lu hanya lupa pun ada bawa HP, ada Quran, tinggal buka saja. Tapi kalau sudah yang lain lupa Quran ya. Tren. Mohon diking nomor rekening lupa Qurannya itu. Jadi alaika bil Quran, hendaklah engkau menjadi orang yang pegang Quran. Karena nurun fi al-ard, karena dia adalah cahaya. Kalau kita sedih, susah, bukalah Quran, bacalah dia, maka susah berubah menjadi senang. Kita tidak ada uang, berubah menjadi kaya kita. Anak kita nakal, berubah jadi taat dia. Dia dengar Quran, berubah dia. Berubah. Bukan hanya dia, orang-orang lain kalau dengar Quran, jin saja, jin. Pernah lihat jin? Belum. Kalau belum mati jin. Kalau udah lihat bukan jin namanya. Jin itu kan janna ya junnu, enggak nampak. Saya Pak kemarin lihat jin. Bukan jin tu. Jin kan enggak nampak. Janna ya junnu janin. Nah itu enggak nampak dia. Jin saja kalau dengar Quran dia langsung tunduk dia. Berubah menjadi jin yang beriman. Kuat sekali Quran ini. Jadi kata Abu Sa'id al-Khudri, hendaklah engkau pegang Al-Quran karena Quran adalah sebagai cahaya untuk ahli bumi. Wa dzukira laka fi ahli sama, dan namamu disebut oleh yang di langit. Malaikat mencatat namamu. Jadi kita kalau baca Quran menjadi orang yang terkenal. Populer kita. Kalau kita baca Quran. Jadi orang-orang yang baca Quran ini mesti dia dikenal nanti. Ketika naik ruhnya ke langit. Oh ini yang baca Quran ya? Oh ya, kami sudah kenal nih. Namanya sudah pernah kami dengar. Jadi jadilah kita ahlul Quran. Al-Quranu was-sawmu ya'tiyani yawmal qiyamati syafi'an li ashabihima. Jadi Quran dengan puasa nanti mereka berdua datang hari kiamat. Datang, untuk apa mereka datang? Mereka akan memberikan syafaat kepada
kepada orang-orang yang melaksanakannya. Quran datang, Pak, saya kan Bapak baca dulu. Saya hendak bantu Bapak hari ini. Senangnya kita. Kita butuh bantuan, dapat datang dia. Puasa juga kayak gitu. Di hari kita butuh bantuan, hari itu pula dia datang. Senangnya orang baca Quran. Oleh karena itu kalau ada waktu senggang, pada enggak jelas duduk, ambil Quran baca. Enggak sanggup 1 juz, 2 juz baca. Apa enggak sanggup? Pak, ada orang kayak gitu. Kan ada Pak Imam. Ada orang kalau makan, kalau saya makan sedikit enggak usah makan aja. Kalau gitu 1 bungkus ada boleh. Ada juga kayak gitu orang. Jadi oleh karena itu, ya jadikan kita orang yang rindu baca Quran. Kalau kita rindu baca Quran, Quran akan rindu kepada kita. Jadi jemaah rahmati Allah, jadikan hari-hari kita berlalu minimal 1 halaman, 1 juz berlalu kita dengan baca Quran. Wa alaika, ini dah 3 nih. Yang keempat, wa alaika bis-samti. Kata Imam Khadri yang berikutnya, hendaklah engkau sering diam. Jangan banyak ngomong. Ngomong aja. Dalam tidur masih ngomong juga. Gigau dia. Hendaklah engkau sering diam. Diam itu adalah emas. Ngomong itu adalah perak. Jadi orang banyak diam, banyak emasnya. Jadi ibu-ibu kalau cari emas, kayak mana caranya? Diam. Itu mesti banyak emas. Ya? Hari kiamat yang paling banyak nanti kita ditanya, kamu ngomong apa? Dosa ini. Jadi oleh karena itu kata Abu Sa'id apa? Alaika bis-samti, hendaklah engkau orang yang diam. Lillah min khairin, kecuali hendak menyampaikan kebaikan. Fa inna bidzalika taghlubu syaitan. Karena kalau sudah ngomong, syaitan tak mampu mengalahkanmu. Mau ghibah, kita memang enggak pernah ngomong ghibah apa? Enggak ngomong kita. Mau fitnah, enggak pernah juga karena kita diam. Jadi kalau udah diam, syaitan terkalahkan. Kalau kita banyak ngomong, syaitan bisa saja. Udah gelincir sana, salah sini. Ada saja kesalahan. Semakin banyak kita ngomong, makin banyak salahnya. Betul ya? Maka oleh karena itu jangan, tapi kalau penting ngomonglah. Ini nak ngomong-ngomong lagi habis pengajian nih, jangan pula. Itu namanya bertahap. Tetap ngomong, tapi kalau ada hajatnya, butuhnya, ya, silahkan. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fa dzalika taghlubu syaitan. Dan karena orang yang diam itu orang yang dapat mengalahkan syaitan. Jadi kata Nabi bilang ini rongga apa? Yang pertama rongga atas. Mana rongga atas? Mulut. Mulut. Jaga ngomongnya, jangan riba, jangan fitnah, jangan sakiti orang, makan yang halal. Kayak itu jaga mulut. Yang kedua, rongga bagian bawah. Apa itu? Berzina, ini itu, ini itu, semuanya. Kalau kamu mampu jaga itu, kata Nabi, aku jamin bagimu surga. Pokoknya orang surga siapa? Orang yang menjaga mulutnya dan menjaga kehormatannya. Ya? Kalau kawin dia. Tapi kan alhamdulillah kita sudah kawin, sudah. Yang belum maksudnya, yang belum. Kenapa? Karena kawin dapat menjaga kehormatan. Jadi itu kalau orang sudah kawin jalannya lurus saja, enggak belok kiri kanan lagi. Ya, tapi kalau belum kawin, ya, kan itu pandangan kita enggak terjaga. Maka jemaah rahmati Allah, jadikan kita orang yang menjaga kehormatan, karena kehormatan ini tak pernah akan dapat kita kalau sudah rusak kehormatan kita, seakan-akan susah untuk kita perbaiki. Maka zina itu walaupun bertobat, ya bertobat, Allah terima tobat. Tapi rasa-rasanya kok susah untuk kita perbaiki. Maka jaga kehormatan kita. Ini jamaah rahmatullah menjaga mulut dan kehormatan. Ini satu orang. Orang ini datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Datang lagi orang yang lain kepada ulama yang lain. Qala rajulul Hasan. Ada seorang datang kepada Hasan, seorang alim. Ausini, wahai Syekh Hasan, wasiatkan saya. Ya, nasihatkan saya.
Jadi orang kadang-kadang ada orang yang senang mendengar. Mana ada pengajian dia, itu orang hebat. Karena katanya orang yang bijaksana, orang yang banyak mendengar. Wisdom to listen. Jadi orang bijak itu diam aja. Ya, Masya Allah, itu orang hebat. Makanya ini semua yang hadir ini orang yang bijaksana. Saya yang nggak bijaksana, banyak ngomong. Jadi ini Masya Allah, orang yang bijaksana diam. Ya. As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'ilhu. Jadi diam ini banyak hikmahnya, tapi jarang orang yang mampu mengerjakannya. Orang tidak sanggup diam, tidak sanggup. Maka kalau orang mampu diam ini termasuk orang yang tidak biasa, orang yang luar biasa. Jamaah dirahmati Allah, kata orang ini, wahai Syekh Hasan, nasihatkan saya. Maka qala izzu amrillahi ya'izzuka. Kata beliau, hormatilah perintah Allah. Allah akan menghormatimu. Kalau kamu menghormati perintah Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan perintah Allah, kau datang. Ketika kau datang kepada rumahnya, maka oleh karena itu, ingatlah Allah ketika sempat. Allah ingat kita ketika sempit. Ingatlah Allah tanggal 1. Allah ingat kita tanggal 30. Kan begitu? Nah, alhamdulillah. Kadang-kadang kalau sudah senang, lupa kepada Allah. Berbalik kita, waktu susah baru ya Allah. Nah, ini namanya bukan tak boleh, bagus juga. Tetapi rasa-rasanya kok kurang etika begitu. Ya. Nah, jadi oleh karena itu orang yang paling baik, orang yang selalu rindu kepada Allah. Kalau kita rindu kepada Allah, maka Allah pun rindu kepada kita. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Orang yang rindu bertemu dengan Allah, Allah pula rindu bertemu dengannya. Dan Allah yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun tak senang bertemu dengannya. Jadi oleh karena kita sebagai hamba, lazimlah kita rindu kepada Sang Pencipta. Dan tidak ada keindahan yang paling indah, ketenangan yang paling tenang, kecuali orang sudah bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu. Ya Allah. Memang kalimat Allah itu semua orang bisa ngomong Allah, tapi kualitas omong itu tidak sama. Kalau Nabi bilang ya Allah, itu seolah-olah ya Allah, bagaimana kualitasnya beda. Kenapa? Karena memang dalam hidupnya tersebut nama Allah, alladzi يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Orang yang ingat Allah Subhanahu wa taala sambil berdiri, duduk dan berbaring, seraya bertafakur kepada apa yang Allah ciptakan langit dan bumi, ya Allah, tak ada yang sia-sia. Apapun yang kau ciptakan, ya Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, ya Allah, jagalah kami daripada api neraka. Jadi inilah puncak kebahagiaan. Jadi ini kata Hasan, kata beliau, hendaklah hormati perintah Allah, Allah akan hormat kepada. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, ya, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Kan begitu ya? Jadi kalau kau ingat kepada namaku, aku juga ingat akan namamu. Jadi sebutlah nama Allah. Ya Allah, bismillah, Allahu Akbar. Jadi menyebut nama Allah itu, Allah akan pula menyebut nama kita. Jemaah rahmati Allah, ini satu poin. Kemudian ini kisah Luqmanul Hakim. Luqman, wa qala Luqmanu libnihi. Suatu hari Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Nah, kita ini kalau ada anak jangan segan-segan beri nasihat. Walaupun sudah besar, anak kita juga. Nak, duduk dulu. Kenapa? Ayah mau menasihatimu. Boleh kah? Oh, boleh ayah. Mesti. Jadi baik sekali orang tua. Walaupun mungkin sederhana. Nak, jangan lupa salat ya. Boleh kan? Boleh. Dia udah tahu. Ya, udah tahu. Memberitahu sesuatu yang tahu boleh kan? Boleh. Namanya mengingatkan. Nah, kalau belum tahu mengajarkan. Kalau sudah tahu mengingatkan. Kan tidak salah.
Nah, jadi makanya ada azan sehari berapa kali? 5 kali. Untuk apa? Mengingatkan. Hayya 'alas shalah. Kan sudah kemarin. Iya, kemarin ya. Ini lain lagi. Diingatkan. Untuk apa? Karena Allah bisa, karena biasa. Nah, jadi maka jangan ragu-ragu untuk ingatkan anak. Nanti anak ingat kita, ayah udah salat belum? Oh iya ya. Anak-anak kecil kan bering saya. Anak-anak kecil itu, Abi udah baca doa belum? Saya sering gitu. Mau makan, udah makan dulu baru ingat doa. Abi udah baca, oh ya Allah. Alhamdulillah kamu ada ingatkan ya. Rupanya kita sudah tahu, tapi kita butuh diingatkan. Ya, apalagi kalau makanan lagi enak itu lupa. Ya, makan ayam goreng udah lupa tuh. Lebih besar ayamnya ketimbang pemiliknya. Maka ada anak kecil ingatkan cucu kita. Kek, Nek, udah baca doa belum? Alhamdulillah kamu anak saleh sekali ingatkan kakek ya. Jadi itu. Jadi jemaah rahmatullah, suatu hari Luqman menasihati anaknya. Apa nasihat? Ya bunayya, wahai anandaku, zahimil ulama. Bergaullah dengan orang alim. Orang alim kenapa? Ya kalau dia ngomong nggak sia-sia. Ada pelajarannya. Ada hikmahnya. Enggak ada ghibah orang macam-macam. Nama orang alim kan ilmu berarti kan. Kalau ngomong ilmu, bergabunglah dengan orang yang berilmu. Zahimil ulama. Ya. Bergaullah dengan orang alim. Biru kebataika. Dengan dua lututmu. Nah, hormatilah dia. Wala tujadilum fayamqutuk. Janganlah engkau mendebatnya, maka dia benci padamu. Kalau dia benci padamu, tak akan diberikan ilmu padamu. Ambillah hatinya. Jadi tampilkan kecintaan padanya. Kan begitu ya? Kalau kita ingin sesuatu, maka yang pertama buat orang lain cinta kepada kita. Kalau dia sudah cinta kepada kita, apapun dia kasih. Apapun dia kasih. Jadi poin yang pertama itu. Buat orang cinta kepada kita. Kalau kita ingin Allah berikan segala-galanya kepada kita apa? Cintalah kepada Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, ya, Allah akan beri segala-galanya. Kepada Nabi, Allah bilang, Muhammad, ini berbendaharaan bumi ini, kekayaan bumi ini, saya kasih kunci padamu Muhammad. Nabi minta enggak? Enggak. Kenapa Allah tawarkan ke Nabi? Karena Allah cinta kepada beliau. Ya, Allah cinta. Nabi terima enggak? Jangan ya Allah. Muhammad tidak akan mengurangi balasanmu di akhirat. Jangan ya Allah. Jadikan itu sebagai perbendaharaan akhirat saya ya Allah. Jadi begitulah jemaah rahmatillah, hadirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kata beliau, wahai anakku, hendaklah engkau bergaul dengan ulama dengan dua lututmu dan janganlah engkau mendebatnya, maka ia akan membencimu. Ya, wa khudh minad dunya wa khudh minad dunya balaghaka. Wahai anakku, ambillah dari dunia ini sesuai dengan kebutuhanmu. Enggak usah lebih. Pokoknya kalau dunia ini kan besar, banyak, ambillah secukupnya. Balaghaka, yang dapat menghantarmu saja. Kenapa? Karena nanti ada nikmat lain. Pokoknya kamu naik mobil dunia ini sampai ke mana? Sampai datang ke kuburan. Nanti sana ada mobil yang lain. Mobil apa? Mobil akhirat. Nah, kenapa? Karena mobil dunia ini tidak bisa masuk ke sana dia. Walaupun kau mau bawa 10, tidak sampai. Dia hanya sampai di kuburan saja. Maka ambillah dunia secukupnya yang menghantarkanmu sampai ke akhirat. Nah, nanti kalau sampai kuburan, mobil dunia tidak bisa pakai lagi. Dia pasti akan kembali lagi ke dunia itu. Itu pesan siapa? Pesan Luqman kepada anaknya. Anak, ambillah dunia secukupnya. Wa anfiq fudula kasbika li ukhratika. Yang ketiga, anakku, sisa-sisa usahamu itu berikanlah sedekah nafkah. Kamu ada gaji sekian, lebih sekian, yang lebih itu sedekahkanlah. Infakkanlah. Untuk apa? Untuk
kepentingan akhiratmu. Wala talfut dunya kulla raft fatakuna ayalan. Janganlah kamu menolak dunia sama sekali. Ya, ada orang, saya nggak mau dunia. Jangan. Dunia ini penting. Kita dagang, berjualan, usaha. Penting enggak? Penting. Janganlah engkau menolak dunia sama sekali. Nanti kamu menjadi orang yang minta-minta. Jadilah orang dunia yang cukup. Kalau boleh orang yang mencukupkan orang lain. Jadilah dunia ini cukup untuk dirimu. Kalau bisa engkau juga mencukupkan teman-temanmu, hebat lagi. Nah, jadi hidup kita juga bisa menghidupi orang lain, hebat lagi. Jadi kata beliau, janganlah sama sekali engkau menolak duniamu. Nanti kamu menjadi orang yang meminta-minta. Wa ala anaqir rijal kalla. Jangan pula engkau bergantung pada orang lain. Hendaklah engkau orang yang mandiri, bisa bekerja, lagi ada tenaga. Sisilah hartamu itu masa tua. Ketika nanti kamu tua sudah ada masa harta yang kau miliki. Jadi diajarkan kepada anaknya seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu untuk kemudian kau tinggal anakmu dan serba kecukupan lebih baik ketimbang kau tinggalkan anakmu dalam dunia ini meminta-minta kepada orang lain. Tinggallah mereka dengan pengetahuan, dengan kehidupan yang memadai. Jangan kau tinggalkan mereka. Nanti ketika kau tidak ada, mereka datang minta-minta kepada orang lain. Nah, begitu pesan agama kita. Jadi anak-anak kita siapkan. Kenapa? Karena dulu kita juga disiapkan oleh orang tua kita. Ya, jadi kita saling menyiapkan. Hari ini kita siapkan anak kita sebagaimana orang tua kita dahulu telah menyiapkan kita sedemikian rupa. Kemudian berikutnya wasum sauman yuksir syahwataka. Berikutnya kata Luqman, hendaklah engkau berpuasa wahai anakku, karena puasa itu dapat mengendalikan nafsumu. Jadi perintah untuk kita berpuasa. Berpuasa dalam arti ibadah, berpuasa dalam arti menahan diri, karena orang yang berpuasa dia dapat mengendalikan hawa nafsu. Apa kita nggak boleh ada hawa nafsu? Mesti ada. Kalau hawa nafsu saja, itu makhluk, binatang namanya. Kalau akal saja namanya malaikat. Tapi manusia Allah gabungkan. Ada nafsu dan ada akal. Jadi kita ini gabungan nafsu dan akal. Maka hebat manusia ini apa? Karena dia punya nafsu dan punya akal. Kalau dia bisa mengendalikan dengan bagus, maka dia bisa melampaui malaikat. Kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, Allah mengatakan, ulaika kal an'ami bal hum adall. Itu bisa seperti al-an'am, bisa seperti binatang ternak. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itu poin yang berikutnya kata beliau, ya, wasum sauman yuksir syahwataka walam tasum sauman yadurra bisalatika. Janganlah engkau berpuasa, puasa itu dapat memudaratkan salatmu. Ada orang puasa sunat, ada puasa lemas ke masjid enggak. Kenapa Pak? Nemu apa? Nah, itu jangan. Nah, janganlah engkau berpuasa menyebabkan engkau menghilangkan ibadah yang lain. Puasa sunat maksudnya. Jadi puasa ini hadirkan kita orang yang gagah, yang kuat. Karena sebenarnya puasa ini memberikan tenaga. Kenapa? Karena dengan puasa ini, kan kerja puasa menghabiskan semua, diolah semua makanan kita. Sehingga semua berubah menjadi tenaga. Kalau tidak puasa, kita makan nasi. Nasi belum habis, tambah lontong. Lontong belum habis, pecel lagi. Udah numpuk-numpuk dia. Nah, maka dengan puasa ini, Allah hadirkan pembersihan perut. Maka habis puasa enak badan kita. Lihat puasa gitu loh. Nah, ini oleh karena itu pelajaran puasa patut kita bawa di luar puasa. Itu poin yang keempat. Ya.
Kemudian wala tujalis safih. Janganlah engkau bergaul dengan orang yang bodoh, dengan orang yang jahil. Kenapa? Karena orang yang jahil ingin memberikan manfaat kepadamu, tapi sebaliknya dia memudaratkanmu. Karena tanpa ilmu, dia akan memberikan nasihat-nasihat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Wala tujalis as-safih. Janganlah engkau berteman dengan orang yang kurang ilmunya. Hiduplah dengan orang berilmu. Meninggallah dengan ilmu. Orang yang ingin bahagia dengan dunianya malah dengan ilmu. Orang ingin bahagia akhirat juga dengan ilmu. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat juga dengan ilmu. Maka habiskan harta boleh untuk mencari ilmu boleh. Karena ilmu lebih berharga daripada harta. Tapi kalau ada harta ada ilmu bagus lagi. Orangnya kaya, ilmunya banyak, hebat lagi. Ini namanya Abu Hanifah namanya itu. Abu Hanifah. Kaya orangnya, hebat ilmunya. Maka orang kalau belajar sama Abu Hanifah ini dulu, sekarang sudah meninggal. Nah, itu kalau belajar sama beliau itu, tentu murid-muridnya itu dibayar. Makan, minum. Kalau sudah mau kawin, kamu mau kawin dah? Nanti saya yang bayar maharnya. Masya Allah. Itu Abu Hanifah. Orang yang kaya hartanya dan kaya ilmunya. Ini kalau mahasiswa sedangkali ini kalau ada Abu Hanifah. Ya begitu ya. Jadi jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala ini contoh. Oh kita tidak kaya harta, minimal kaya ilmu. Minimal kaya ilmu. Nah ini. Jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wala tujalis safih. Janganlah engkau bergaul dengan orang bodoh. Karena ia akan memudaratkanmu. Wala tukhalid bil wajain. Janganlah engkau bergaul dengan orang yang punya dua wajah. Siapa itu? Orang yang ada nifaq. Orang yang punya wajah. Wajahnya dua biji. Itu jangan. Jadi jamaah rahmati Allah, pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Jadi jamaah rahmati Allah, kalau kita mampu ikuti hal-hal demikian, kita bisa bahagia dalam dunia ini. Karena konsep bahagia sederhana. Yang pertama, baguskan hubungan dengan Sang Pencipta. Ya. Yang kedua, baikkan hubungan kepada sesama. Itu udah mantap. Yang pertama, baikkan hubungan dengan Sang Pencipta. Ya Allah, astagfirullah, Allahu Akbar. Itu mesti bahagia. Tidak ada orang yang sengsara gara-gara menyebut nama Allah, enggak. Semakin banyak menyebut nama Allah, semakin hadir bahagia. Kalau kesifat betul, ya Allah, subhanallah, cepat nama Allah tersebut. Dan yang kedua, hiduplah bahagia dengan sesama. Tidak ada orang yang kita sakiti, ya. Tidak ada orang yang kita benci. Semua kita cinta sama orang. Itu enak. Enak. Walaupun orang tak senang kepada kita, tapi hadirkan kita, senangkan kita kepada orang. Kalau orang nggak senang sama kita, apa urusan? Urusan dia. Yang penting kita senang sama dia. Kalau ketemu dia susah. Kita enggak. Saya kok senang sama dia kok. Jadi hubungan inilah yang harus kita jaga. Hablum minallah dan hablum minannas. Orang walaupun salatnya baik, kalau dengan tetangga enggak baik, enggak bisa juga. Enggak bisa masuk surga. La yadkhul jannata qati'un. Enggak bisa masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Dan orang walaupun baik kali dengan manusia tapi tak baik dengan Allah, enggak bisa juga. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, kehidupan kita mestilah dua, vertikal kepada Allah, horizontal kepada sesama manusia. Ketemu orang senyum, ya. Ketika kita berzikir kepada Allah, kita senang bahagia. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi itu nasihat pertama. Nasihat kedua, wa qala aidan li ibnihi. Rupanya Luqman Kaim sering nasihat anaknya. Kita kadang-kadang jarang nasihat pada anak. Kenapa? Alah Pak, anak mi sikang dan pun nasihat lo. Nah, nasihati dia. Karena ketika kita nasihati dia, seakan-akan kita menasihati diri kita sendiri. Anak-anak pulang, anak kita udah kerja, pulang ke rumah. Ayo nak makan. Habis makan nasihat.
ini kamu baik-baik dengan istri. Nah itu kena satu. Jadi oleh karena itu jarang orang tua yang menasihati anak. Paling-paling, nah ada uang sedikit. Nah itu kan. Jangan hanya itu. Ya, berikan nasihat. Karena nasihat orang tua itu akan dipegang sampai dia meninggal. Itu dipegang nasihat orang tua. Nah, Luqman mengatakan kepada anak, ya bunai, wahai anakku. Jangan segan-segan panggil, anakku. La tadhak min ghairi ajab. Janganlah ketawa kalau tidak ada sesuatu yang mengagumkan. Nah, ketawa sendiri, jangan. Tidak ada objek kok ketawa, jangan. Janganlah ketawa tanpa sesuatu yang menakjubkanmu. Ya. Wala tamshi min ghairi irbin. Janganlah kau berjalan tanpa tujuan. Ketawa ada objek yang menarik. Berjalan mesti ada tujuan. Mau ke mana? Mau ke belajar. Belajar apa? Nahu, Pak. Ada tujuan. Ya? Wala tamshi min ghairi irbin. Ya. Kemudian wala tasal amma la ya'nik. Janganlah kau bertanya yang sesuatu yang tak perlu. Suaminya di mana sekarang? Untuk apa? Nanya aja. Jangan, untuk apa nanya aja, anak penting. Tanya yang penting. Kita ini puasa berapa hari lagi? Ya, itu penting. Puasa itu rukunnya apa? Tanya. Kenapa disebut puasa? Nah, imsak itu apa? Kadang ada orang imsak itu apa? Imsak. Imsak apa kan? Seruni. Kok imsak seruni? Karena sesuatu, karena sering nanya yang nggak penting, akhirnya yang penting nggak dia tanya, nggak tahu. Futur apa itu Pak? Futur, iftar apa? Nggak tahu juga, seruni juga. Semua seruni. Ya, karena sering tanya yang nggak penting, sehingga dia lupa yang penting. Nah, jadi oleh karena itu kata beliau, la tas'al amma layanik. Jangan tanya hal-hal yang tidak penting. Kepada istrimu, anakmu, keluargamu. Tanya yang penting-penting. Apa yang penting? Untuk masa depan. Untuk dalam kuburan. Menghadap Allah. Yaumul mahsyar. Alam kubur. Nah, itu yang penting. Nah, jadi begitu pesan Luqmanul Hakim. Tanya yang penting-penting. Ya, kata beliau itu. Tanya, la tasa'amma la ya'nik. Yaitu yang keempat. Wala tudayya' malaka. Janganlah engkau menyia-nyiakan hartamu. 5.000, 10.000. Jangan sia-siakan. Gunakan pada yang bermanfaat. Jadikan modal kerjamu. Lebih sedekahlah harta itu. Lebih pula kemudian berikan sekolah anak-anakmu. Nah, jangan buang-buang harta dengan hal-hal yang tidak penting. Beli balon 5.000 untuk apa? Kalau tidak penting. Ya. Kalau penting tidak apa-apa. Nah, jadi, wala tudayya' malaka. Janganlah engkau sia-siakan hartamu, akan datang suatu saat nanti kamu tidak ada uang. Kalau lagi ada uang, sang kayaknya kaya terus. Nah, hari ini kita kaya, besok lusa, nggak tahu nasibnya. Maka kalau ada lebih, sedekah lebih lagi, simpanlah sebagai bekal masa depan. Itu. Kemudian yang kelima, watuslih ma la ghairika. Ya. Kamu sia-siakan hartamu dan kamu kembangkan harta orang lain. Bagaimana maknanya? Fa inna malaka ma qaddamta. Hartamu apa? Hartamu harta yang kau sedekahkan. Harta orang lain, harta yang kau tinggalkan setelah kau mati. Tidak ada bekal apapun. Harta banyak, tidak pernah sedekah, tidak pernah wakaf, tidak ada apa-apa. Untuk apa semua? Aku tinggalkan kepada orang setelahku. Bukan tidak boleh, silahkan. Tapi kan maunya kita yang berangkat ada juga bekal. Anak-anak yang kita tinggalkan ada juga bekal. Nah, jadi oleh karena itu jangan sampai berangkat meninggalkan dunia ini. Tidak ada sedikit pun harta yang dia bawa. Bawalah. Tapi bawanya harus sebelum meninggal. Dikirim terlebih dahulu. Tidak boleh dibawa sama keranda. Tidak bisa. Dia mesti kiriman lebih dahulu. Sedekah, infak dan sebagainya. Jadi pesan-pesan begini ini zaman rahmati Allah diingatkan kepada kita. Karena mungkin kita lupa, lalai. Ya. Karena orang kalau hendak meninggal dunia nanti, ya, dia akan mengatakan,
Rabbi law akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, kalau boleh tangguhlah sebentar. Saya ingin bersedekah. Wa akum minas salihin. Saya kepingin jadi orang yang saleh, taat, patuh. Nah, jadi ini, maka sebelum itu semua, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan-pesan dalam Al-Qur'an, nasihat para ulama, salah satunya Luqmanul Hakim. Nah, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya bunai. Ya, jadi 6 nasihat berikutnya, beliau katakan, ya bunai, wahai anakku, inna man yarham yurham. Ingatlah, kalau kamu mencintai, kamu pasti akan dicintai. Nah, kita cinta kepada anak. Anak itu masih cinta kepada kita. Kenapa anak enggak cinta kepada kita? Jangan-jangan dulu kita tidak pernah mencintai dia. Sekolah enggak dia, pendidikan enggak. Mana tahu hak orang tuanya? Enggak tahu dia. Kenapa? Orang tua enggak ngajarin. Orang tua enggak bisa. Kemudian pendidikan juga enggak dikasih. Lalu ya enggak tahu apa-apa dia. Ketika ayahnya tua dibentak-bentak ayahnya. Ayah ini macam-macam, Masya Allah. Kenapa kayak gini? Karena dia tak pernah kita sayang dengan pendidikan. Orang tuanya takut habis uang. Jangan. Nah, jadi oleh karena itu, man la yarham, la yurham. Orang yang tak pernah menyintai, tak akan pernah dicintai. Jadi oleh karena itu, kalau dalam bahasa fisika apa? Aksi itu reaksi sebesar aksi. Bagaimana kita berbuat, demikianlah akan berbalik kepada kita. Nah, jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, pesan demikian, man yarham yurham, wa man yasmut yaslam. Orang yang banyak diamnya selamat akhiratnya. Dia, karena kalau kita banyak ngomongnya banyak salahnya. Banyak salahnya akhirat neraka tempatnya. Man yasmut yaslam. Ya. Man yaqul khaira yaghnam. Orang kalau ngomong baik-baik banyak faedahnya. Bapak ngomong tadi yang enak kali. Kami senang, Pak. Bahagia kami, nasihatnya kok enak. Ini Masya Allah. Orang yang banyak baiknya, dia banyak ghanimahnya, banyak untungnya. Ada orang putus asa, mungkin nasihat kita, jangan putus asa. Allah Maha Kuasa, senang dia, tidak jadi putus asa. Jadi, ada anak-anak udah, alah Pak, saya udah nggak kuliah lagi. Kenapa enggak kuliah? Kuliah, insya Allah Allah bantu. Semangat lagi dia. Kan? Mungkin 2 kata yang kita sampaikan menjadi apa? Penggugah hatinya. Ada mau cerai, jangan cerai. Masya Allah. Kalau cerai itu menggoncangkan aras. Jangan. Nggak jadi dia. Apa enggak pahala kita? Oh, pahalanya luar biasa. Cuma ngomong 2 kata pahalanya luar biasa. Maka oleh karena itu, janganlah bakhil. Walaupun kita tak bisa infak harta, infaklah kata-kata. Infaklah kata-kata. Jadi apa susahnya? Yuk salat yuk. Apa susahnya itu? Ayo kita ke masjid yuk. Jadi zaman rahmati Allah, ya, man yaqul khaira yaghnam wa man yaqul syarra ya'tham. Kalau ngomong yang buruk, maka dosanya akan menunggu. Ngomongan buruk. Jangan. Jadi orang kalau kita ngomong dinantikan ini ngomong apa ya? Jadi kalau kita ngomong yang menyegarkan orang lain, itu orang menantikan omongan kita. Ya. Nah, omongan kita dinantikan oleh orang lain. Mungkin bahasanya sering didengar, tapi mungkin tatanan bahasa kita lebih enak didengar. Sudah, orang udah tahu, tapi apa? Kita ulang lagi dengan bahasa kita, orang senang juga. Nah, jadi jangan bilang, hai Pak, pulung boga. Kan orang dah tahu semua. Memang, apa ilmu? Orang dah tahu semua. Tapi kita mengulang kali dengan bahasa kita, mungkin ada orang yang tersentuh. Irama kita, mungkin dengan nada yang kita sampaikan, ada orang yang senang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka janganlah bakhil. Walaupun kita tak punya harta, tapi kita punya kata-kata yang dapat kita sampaikan. Dan itulah yang kita bersedekah. Apa yang kita miliki, hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.